Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah masih curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dipertemukan, bisa dipersatukan di dalam sebuah kegiatan yang insya Allah ini merupakan bentuk bagaimana kita mengejar daripada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senantiasa ataupun ketika kita mampu mengerjakan amal soleh, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di dalam kehidupan kita. Tentu harus kita pahami, itu semua bukan karena hebatnya kita di dalam masalah iman, bukan pula hebatnya kita di dalam masalah takwa, tapi itu semua adalah bagaimana hebatnya Allah menolong orang-orang yang beriman dan menolong orang-orang yang bertakwa, sehingga kemudian apapun yang kita lakukan itu terjaga ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita sudah menjadi orang yang Allah cintai dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan menjaga pendengaran kita, Allah yang akan menjaga telinga, mata kita, tangan kita, kaki kita. Bahkan bukan hanya itu. Baina ta'alani a'taitu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi. Kalau dia meminta, maka Allah akan berikan. Wa in ista'adani la'idanahu. Dan kalau kemudian dia memohon perlindungan, Allah yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita mampu meningkatkan takwa sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ketika kita kemudian mau melaksanakan sebuah amal ibadah, termasuk pada kajian pagi ini, mudah-mudahan ini semua tercatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal sholih yang menjadi saksi kelak kita dipersatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada setiap umatnya yang sikoh terhadap ajarannya sampai nanti hari kiamat. Hadirin, ibu-ibu, orang tua, wali, santri, rumah tabib, tunas harapan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kajian pagi hari ini, temanya adalah Rabbi habli minas shalihin. Ini bukan berarti kemudian saya menyampaikan setelah telah melewati masa ini ataupun sudah menjadi anak yang salih atau memiliki anak yang salih, tapi kita berusaha, kita semua, ini semua merupakan nasihat untuk kita semua agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang mana itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim yang Allah tetapkan ataupun yang Allah nukilkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100, bahwasanya salah satu daripada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku. Yang dimaksud di sini anugerahkan kepadaku di sini adalah seorang anak minas shalihin, yang mana anak ini harapannya adalah termasuk daripada anak yang sholih. Kalau kita berbicara tentang anak yang sholih,
Kalau kita kemudian mau mendalami anak yang solih, bagaimana cara agar kita memiliki anak yang solih? Tentu ada banyak sekali perkara yang mesti kita pahami di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu adalah kita harus pahami bahwasanya perjalanan kesolihan seseorang itu berbanding lurus dengan baktinya mereka kepada orang tuanya. Jadi mustahil orang yang kemudian mereka tidak berbakti kepada orang tua itu akan menjalani kehidupan dengan penuh kesolihan. Bahkan dalam hal ini adalah ketika tema kita adalah Rabbi habli minas solihin, adalah anak yang solih, maka maknanya adalah anak yang berbakti. Karena ada kata anaknya, artinya itu diperuntukkan bagaimana agar kita bisa mendapatkan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana agar kemudian setiap anak-anak yang kita miliki, mereka bisa menjadi, kalau di dalam doa dalam Quran surah Al-Furqan, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, yang memberikan ketenangan kepada kita. Bagaimana kita bisa ataupun harus menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang menjadi qurrata a'yun di dalam kehidupan kita. Maka kita harus paham apa sih keuntungannya, apa faidahnya, apa keutamaannya kalau kita memiliki anak yang solih. Apa keutamaannya dan bagaimana keutamaan kalau mereka berbakti kepada kita. Yang harus kita pahami adalah kita mengharapkan anak yang berbakti kepada kita bukan semata-mata kita itu ingin dihormati oleh anak kita. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita menginginkan anak yang solih, anak yang berbakti kepada kita, bukan semata-mata karena kita ingin dihormati oleh anak kita, bukan semata-mata karena kita ingin disanjung, diagung-agungkan, dilulukan oleh anak-anak kita. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwasanya kelak mereka ketika mereka sudah menjadi anak yang solih, anak yang berbakti kepada kita, tujuannya adalah untuk diri mereka sendiri dan untuk diri kita. Maka di dalam sebuah risalah disampaikan bahwasanya keutamaan berbakti pada orang tua itu memiliki pahala keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan yang pertama adalah bagaimana sabda Rasulullah SAW ketika kemudian beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayu a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Summa ayun. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kembali, kemudian setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah kemudian menjawab, birrul walidain. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, summa ayun, kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fisabilillah. Tiga perkara ini merupakan amal yang mana amal yang paling afdol yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Mari kita bahas sedikit. Yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan amal yang paling afdol dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat itu merupakan barometer baik dan buruknya seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu terlihat, tergambar dari sholatnya ketika dia melaksanakan sholat. Kalau sholatnya baik pula lah semua amalan di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuh." Sungguhnya amalan yang akan pertama kali dihisab dari seseorang hamba, siapapun di antara kita yang kelak ketika mendapat giliran penghakiman mempertanggungjawabkan amalan kita, maka pahami amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat kita. Karena saking istimewanya sholat itu. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan dengan sangat luar biasa. Idza sholuha faqad aflaha wa anjaha. Akan tetapi pahami kalau sholatnya benar kata Rasulullah SAW, faqad aflaha wa anjaha. Maka orang ini akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Barometernya sholat.
Rasulullah melanjutkan, wa idal fasada, dan kalau sholatnya rusak, kalau sholatnya tidak baik, tidak benar, faqad khaba wal khas, maka orang ini akan mendapatkan kecelakaan dan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Amalan yang pertama kali yang disebutkan, amalan yang paling utama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Yang kedua adalah baru berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus pahami dalam diri kita bagaimana caranya agar anak kita berbakti pada orang tua. Karena kenapa? Karena ini merupakan amalan yang paling utama setelah sholat. Kendati pun akan kita pahami sholatnya dulu yang harus benar. Karena orang kalau sholatnya sudah benar, maka dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya ketika sholatnya sudah benar, fondasi sholatnya sudah benar. Namun setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan birrul walidain. Ini menunjukkan pahala yang sangat luar biasa, di mana ketika seorang anak mampu berbakti kepada orang tuanya. Dan setelah itu barulah jihad sebagai puncak amal, jihad fisabilillah. Ternyata bukan hanya itu, ternyata bukan hanya perkara itu keutamaan daripada seorang anak ketika berbakti pada orang tuanya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan ridho Rabbi bi ridho walidi wa suhdur Rabbi bi suhdil walidi. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Ini menunjukkan tuntutan bagi seorang anak agar berbakti kepada orang tua. Tidak hanya di situ, bahkan pada dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya satu kisah yang mana ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua, maka salah satu doa yang bisa kemudian akhirnya menjadi wasilah ketika dia bertawasul dengan amal soleh adalah ketika dia bertawasul dengan amal soleh, ketika amalannya adalah ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu merupakan perkara yang sangat luar biasa yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Bukan karena kita ingin dihormati, bukan karena kita ingin ditempatkan di tempat yang begitu tinggi di hadapan anak-anak kita, tapi karena di situ ada perkara-perkara yang sangat luar biasa yang bila mana anak kita sudah berbakti kepada kita bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita juga sebagai selaku orang tua itu mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar setiap yang kita lakukan itu ujungnya adalah bagaimana setiap anak yang kita miliki itu menjadi anak yang berbakti kepada kita selaku orang tua. Hadirin ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam perjalanannya, dalam perjalanan kehidupannya, ternyata kita akan dapatkan susah sekali kita menjadikan anak kita itu nurut, berbakti kepada kita. Kita inginnya A, terkadang anak kita melakukan B. Dan banyak sekali kemudian perkara-perkara yang itu terkadang menguras air mata kita. Bagaimana agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan solihah. Tapi ternyata perjalanan tidak semudah itu, tidak segampang itu. Berapa banyak orang yang kemudian kita dapatkan anaknya, masya Allah, ternyata jauh di luar harapan yang dia inginkan. Maka pada kesempatan kali ini kita coba akan sedikit terangkan apa penyebab anak itu susah untuk berbakti kepada kita selaku orang tua. Apa perkara yang kemudian menjadikan seorang anak itu susah anak saya untuk berbakti, padahal saya setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Namun ternyata masya Allah ada banyak perkara yang kemudian itu menghalangi anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Khawatirnya kita tidak mengerti dan kita tidak paham perkara-perkara yang menjadi penyebab anak kita itu susah untuk menjadi anak yang berbakti kepada kita. Bukan karena doa kita yang kurang panjang, bukan karena doa kita yang kurang banyak. Barangkali ada perkara-perkara
yang seharusnya itu kita lakukan agar anak kita bisa menjadi anak yang berbakti. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit terangkan penyebab anak itu susah untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, lalu kenapa sih? Kenapa kita harus mengerti, harus tahu penyebabnya? Ini untuk jadi bahan evaluasi, kita. Bisa jadi terkadang kita sering menyalahkan anak-anak kita, sering banyak tuntutan kepada anak kita. Seolah-olah anak kita tidak mau mendengarkan kita, seolah-olah anak kita tidak mau menjadi anak yang menurut kepada kita. Padahal bisa jadi masalahnya itu ada di dalam diri kita. Maka ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Jangan hanya bisa menyalahkan anak-anak kita ketika kita mendapati anak kita tidak menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Karena bisa jadi ada faktor-faktor dalam diri kita yang menjadikan anak-anak kita tidak berbakti pada kita. Maka yang pertama adalah pahami. Yang pertama, karena mereka tidak mendapatkan figur qurrata a'yun pada orang tuanya sebagai suami dan istri. Karena mereka tidak mendapatkan figur qurrata a'yun pada orang tuanya sebagai suami dan istri. Hadirin ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di dalam poin yang pertama ini, seharusnya rumah yang kita miliki itu menjadi sebuah ketenangan bagi setiap anggota keluarga kita. Ini yang harus kita camkan. Rumah yang kita tempati harus menjadi tempat ketenangan untuk setiap anggota keluarga kita. Dan salah satu faktor yang menjadikan kemudian seorang anak tidak betah di rumah, seorang anak kemudian lebih nyaman nongkrong di kafe-kafe, seorang anak lebih nyaman ketika berkumpul bersama teman-temannya, pergi dari rumah, itu bisa jadi ketika dia melihat ketidaknyamanan di dalam rumah itu sendiri. Karena melihat orang tuanya yang tidak pernah akur, karena melihat orang tuanya yang sering mengeluarkan gila, guntur, dan perkara-perkara yang lain yang bukan berarti kemudian tinggalnya di daerah yang intinya hujan surat hujannya lebat. Maksudnya adalah suami ngomong ke istri dengan penuh tidak ada cinta di dalamnya. Seorang istri manggil kepada suaminya, tidak ada kemudian keharmonisan, tidak ada penghormatan kepada pasangannya. Dan ketika anak melihat itu, ini menjadi penyebab kemudian anak ini, ketika seorang anak melihat seorang ibu dilukai oleh ayahnya, pasti anak itu tidak akan terima. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika seorang anak mendapati ibunya kemudian bagaimana tidak menghormati bapaknya, pun sama pula. Maka perkara ini bisa jadi ternyata faktor yang pertama yang menjadikan seorang anak itu susah berbakti kepada orang tuanya, karena dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya. Maka di dalam bahasa Arab itu, saya pernah sampaikan kalau di Kemisan kalau tidak salah, di dalam bahasa Arab itu rumah itu ada dua makna. Ada baitun, ada sakanun. Ya ada muskun anta wa zawjukal jannah. Baitun itu berasal dengan kata bata yabitu, isi masdarnya mabit. Maka kalau anak-anak RPTH biasanya ada acara mabit. Apa artinya Bu? Mabit itu apa artinya? Ngendong kalau orang Jerman ya Bu. Ngendong, bermalam saja. Baitun itu isi masdarnya pula. Jadi kalau kita memposisikan rumah kita itu hanya sebatas baitun, tempat bermalam, wajar Bu. Tidak ada ketenangan. Dia pulang hanya untuk tidur, setelah itu berangkat lagi. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Kenapa? Karena posisi rumahnya hanya sebatas untuk bermalam. Gak jauh beda dengan hotel. Maka dalam
yaitu sakanun, dari kata sakinah. Ada yang namanya sakinah di sini. Insya Allah orangnya tenang. Artinya adalah tenang. Rumah itu menjadi ketenangan, sumber ketenangan yang dia miliki. Seorang suami ketika dia mendapatkan rumahnya itu tenang, nyaman, bu, betah di rumah, tidur terus gitu. Nggak seperti itu. Artinya dia betah di rumah, rindu ketika jauh itu, rindu ingin pulang. Itu baru di rumahnya itu mendapatkan ketenangan. Karena kita akan mendapatkan banyak orang, banyak para suami yang lebih suka berada di luar rumah. Makanya harus dicari apa penyebab kemudian ketika rumah yang tempat itu tidak memberikan ketenangan kepada anggota keluarga kita. Apa penyebabnya? Berarti ada yang salah dalam rumah tersebut. Berarti ada sebuah kemaksiatan di dalam rumah tersebut. Kalau tidak memberikan ketenangan. Ibu-ibu pernah lihat orang yang pergi pagi pulang pagi, bukan sore pagi. Bahkan ada nyanyinya kalau tidak salah ya bu, kalau tidak salah. Pergi pagi pulang pagi, nggak kebayang bu. Itu gimana tidurnya? Tapi itu menunjukkan bu, ternyata ada orang yang kemudian mereka itu kalau pulang ke rumahnya hanya untuk bermalam karena di rumahnya tidak mendapatkan ketenangan. Padahal mari kita bahas bu, mari kita bahas. Padahal kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74, yang doanya itu barangkali kita sudah hafal betul, bahkan setiap hari kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini barangkali doa wajib setelah sholat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini, yang terbayang oleh kita adalah bagaimana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang saleh, qurrata a'yun. Padahal mari kita bedah kalimatnya di dalam bahasa Arab. Rabbana hablana min azwajina. Justru ketika Allah menyampaikan sebuah doa yang sangat indah ini, Allah sampaikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Yang pertama kali Allah sebutkan itu adalah, ya Allah jadikan istriku, pasanganku. Sebelum Allah menyampaikan anak yang sebagai qurrata a'yun, maka harusnya pasangan kita itu harus menjadi qurrata a'yun bagi pasangan kita. Inilah yang kemudian sering lupa. Inilah yang kemudian sering kita menjadi orang yang tidak ingat dengan pasangan kita. Apalagi setelah punya anak, fokus pada anak, mengabaikan kemudian bagaimana kita menjadi qurrata a'yun untuk pasangan kita. Padahal bisa jadi ketika kita menjadi pasangan yang qurrata a'yun untuk pasangan kita, anak ketika melihat kita dengan pasangan kita selalu kemudian bercengkrama dengan baik, memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang erat, akan timbul posisi fungsi daripada orang tua itu sendiri. Tapi terkadang kita lupa memposisikan diri kita sebagai qurrata a'yun untuk pasangan kita. Seringnya kemudian kita menuntut bagaimana ataupun melihat bagaimana kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Yang namanya manusia, pasti kita akan dapat mendapatkan kekurangan. Kita harus pahami, kita harus kemudian sadari, ketika kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan dengan seseorang yang telah Allah pilihkan, pahami, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dalam dirinya. Dan itulah yang kemudian harus kita hadapi, harus kita terima dengan lapang dada, harus kita bagaimana jadikan kekurangannya menjadi sebuah perkara yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita akan dapatkan kekurangan dari pasangan-pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Adalah tentunya tidak ada perkara yang mesti kita lakukan adalah dengan bersabar menghadapi pasangan-pasangan kita dalam perkara-perkara yang mesti ataupun yang masih dalam tahap kita harus bersabar. Adapun dalam perkara-perkara yang itu tidak ada tauhid dalam syariat Islam,
ya kita harus tegas. Tapi ada perkara-perkara, misal ya Bu, ini biasanya menjadi permasalahan ibu-ibu. Seorang wanita itu biasanya tidak suka dengan hobinya seorang laki-laki. Biasanya mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau lihat seorang suami memiliki satu hobi, itu tidak suka. Kenapa? Karena biasanya suaminya juga suka kelewatan. Hobi ngusel Bu, 12 jam ngusel. Paling menang jahit segede kia tak dapat siki. Aduh. Tapi itu laki-laki Bu. Jangankan ya kalau saya tidak sensi dengan orang yang suka mancing. Saya juga suka mancing. Bahkan saya sediakan kolam di depan rumah untuk mancing. Tapi artinya adalah kebanyakan pasangan kita itu tidak suka dengan hobi kita. Begitu juga dengan perempuan. Seorang laki-laki itu kalau lihat istrinya, hobinya apa? Hobinya belanja. Hobinya belanja. Sampai kalau kalau di dalam shoppingnya itu dimasukkan keranjang sampai puluhan juta. Masuk keranjang puluhan juta. Hari kas di tangan cuma 2 juta. Masya Allah. Tapi ada perkara-perkara yang harus kita sabar. Bukankah kita dituntut untuk sabar? Sabar itu kan ada 3 tingkatan ya, ada tiga macam. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menjauhi larangan, sabar di dalam menghadapi musibah. Dan menurut para ulama, sabar yang paling tinggi itu adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan tidak ada kesabaran yang paling utama, yaitu kesabaran di dalam 2 hal. Yang pertama, sabar ketika mengurusi orang tua kita yang sudah sepuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi pasangan. Kenapa? Tidak pernah akan ada orang yang sanggup mengurusi orang tuanya kalau orientasinya adalah orientasi dunia. Setiap orang ketika mereka mau membersamai orang tuanya, mau mengurusi orang tuanya, pasti ada dasar tuntutan akhirat di dalamnya. Mustahil orang mau mengurusi orang yang sepuh, orang yang kemudian sudah mulai lupa, sudah mulai banyak mengundang amarah kan Bu. Mustahil. Maka ini sabar dalam menjalankan ketaatan yang paling utama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Yang kedua, sabar dalam menghadapi pasangan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Salat itu ada berhentinya. Tapi pernikahan itu ibadah kita menikah itu adalah ibadah yang kontinu, terpanjang. Dan hebatnya lagi Bu, harus kita pahami bukan hebatnya, harus kita sadari. Ini saya tidak melegalkan ya. Kalau ada orang pacaran, saya tidak melegalkan pacaran. Saya berani katakan saya melarang pacaran. Kalau ada orang pacaran Bu, biasanya kalau orang pacaran itu mereka ingin dipersatukan atau dipisahkan Bu. Ingin dipersatukan kan ya Bu ya. Orang pacaran atau Masya Allah gitunya, dunia itu selasa milik berdua. Jauh-jauh pasti dijuk-juk ya, melewati gunung, melewati lautan, kan ku seberangi. Kan seperti itu. Orang pacaran ingin dipersatukan. Oh ya, mungkin senyum-senyum. Tapi pahami Bu, orang pacaran itu kan setan itu menggoda bagaimana agar bersatu. Itu orang pacaran. Tapi kalau orang sudah menikah, bagaimana godaan setan? Adalah dipisahkan. Kebalikannya. Kalau ada orang yang pacaran, itu tadi ya. Kalau ada orang pacaran, itu setan akan menggodanya bagaimana agar bersatu. Karena kenapa? Itu merupakan sebuah kemaksiatan. Tapi kalau orang sudah menikah, godaan setan itu berbeda Bu. Kalau ibu-ibu sudah menikah, apalagi sudah punya anak yang pasti sudah menikah. Kalau ibu-ibu sudah menikah, maka setan itu akan menggambarkan pasangan kita itu sesuatu yang menyebalkan. Nah hanya bertuduh menang
seperti skill misal yang paling enggak ngobrol lagi ya, paling enggak ini ya Bu, sebagaimana yang disampaikan oleh para salafus saleh dari kalangan wanita. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga ketika melihat suami. Kenapa? Karena kamu bersyukur ketika mendapatkanku dan aku bersabar ketika mendapatkanmu. Sabar gitu ya. Kan harus seperti itu Bu. Karena pasti kita akan dipersatukan, pasti kita akan dipertemukan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan dari pasangan-pasangan kita. Maka sabar ini harus menjadi sesuatu yang wajib ada di dalam kehidupan kita. Apa? Karena nanti ujung-ujungnya adalah ini efeknya adalah kepada anak kita. Lagi kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita dipenuhi dengan Insya Allah guntur yang tidak teratur, yang tidak bisa dikontrol, yang menjadi korban adalah anak kita. Yang menjadi korban adalah anak kita. Ketika dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, ketika dia lebih nyaman berkumpul bersama teman-temannya, karena ketika dia pulang, dia mendapatkan bagaimana antara orang tuanya saling menjauhkan. Dan gak usah berbangga-bangga Bu, seolah-olah ingin mendapatkan pembelaan dari anak kita. Kan, mama kan lebih sayang kan ke AA, misal gitu, dibanding si ayah. Seorang anak itu tetap Bu, mereka itu berusaha netral, sebagaimana kita kepada orang tua kita. Mereka inginnya melihat orang tua kita baik-baik saja, melihat orang tua itu baik-baik saja. Maka kita pun harus menempatkan seperti itu. Bagaimana kemudian kita bersinergi dengan pasangan kita untuk menunjukkan jangan sampai kita sebisa mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak baik di depan anak-anak kita. Kalau dalam perkara ini sudah tidak terkontrol sekalipun, di mana anak akan menjadi pengaruh? Di mana anak kemudian akan berusaha mendapatkan kebahagiaan ketika mereka mendapatkan sosok orang tua yang betul-betul korta'ayun antara sesama pasangannya. Dan tanda korta'ayun laki-laki itu sebenarnya mudah Bu. Tanda korta'ayun laki-laki itu adalah mudah memberikan maaf dan mudah memberikan ridho kepada istrinya. Dan sebaliknya, tanda korta'ayun seorang istri itu adalah bagaimana dia memandang suaminya itu sebagai pintu surga. Ini sering kita sampaikan. Mudah kan memandang suami itu pintu surga. Kalau yang perempuan atau yang laki-laki mudah memaafkan. Makanya kebiasaan para salaf itu sebelum tidur Bu, mereka memaafkan kesalahan istri-istrinya. Kendati pun istrinya tidak melakukan kesalahan. Apalagi kita Bu, posisi kita. Maka kalau seorang suami yang paham, kalau jujur saya pun susah, terkadang lupa, apalagi sudah capek, sudah. Harusnya kebiasaan para salaf itu sebelum tidur mereka memaafkan kesalahan istrinya. Pahami, kalau seorang wanita, seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka silahkan pilih pintu surga mana yang akan dimasuki. Kalau suaminya ridho ya Bu. Dan ibu paham, susah Bu mendapatkan ridhonya daripada ridho suami itu. Tapi itulah perkara yang mesti kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan ridho suami? Bagaimana ketika kita melihat punggung suami itu adalah punggung pintu surga kita. Surga ibu-ibu bukan kita ya. Dan seorang suami ini pun harus dipahamkan. Makanya kalau di sini Bu, di Bojongnangka, yang di luar Bojongnangka, kalau di Bojongnangka itu ada kajian malam Rabu. Ada materi yang disampaikan oleh Ustadz Fida, itu adalah membahas bagaimana menjadi suami. Itu seorang suami itu pasti tersindir kalau ikut kajian itu. Sama Bu, kalau kajian tentang ibu-ibu mungkin ibu-ibu tersindir. Kami pun sama Bu. Kalau kajian Ustadz Fida ketika menerangkan bagaimana menjadi suami yang baik, itu bagaimana Rasulullah menjadi suami yang baik, kami pun sama tersindir. Tapi itu adalah bagus. Itu adalah perkara yang bagus, perkara yang baik. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjadi pasangan yang saling qurra'ayun sama pasangan kita, dengan pasangan kita. Hadirin,
Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Bu, yang hilang itu bukan majelis ilmunya. Majelis ilmu itu banyak sekarang Bu. Di tempat kita saja 1 minggu itu lebih dari 4 kali. Itu kajiannya. Belum lagi kuliah subuh di masjid ini. Kajian kuliah subuhnya tiap hari Bu. Tiap hari, mau hujan, mau panas, enggak panas ya, mau hujan, mau enggak hujan sekalipun, bahkan aliran sekalipun di sini masih ada kajian Bu. Kuliah subuh itu Bu, kalau Ibu mau. Artinya kajian itu sekarang banyak. Yang hilang itu bukan tempat kajiannya, bukan arena kajiannya, majelis ilmunya. Yang hilang itu adalah keberkahan ketika kita melihat pasangan kita. Yang hilang saat ini adalah keberkahan ketika kita melihat pasangan kita. Kenapa? Karena godaan yang sangat biasa di zaman ini. Dan itu harus kita pahami dalam kehidupan kita. Dan ibu harus paham, perempuan itu kan panjang perasaannya, pendek logikanya. Kebalikan dari laki-laki. Kalau laki-laki pendek perasaannya, panjang logikanya. Makanya kan sering ada ibu mengatakan dasar laki-laki tidak punya perasaan. Salah Bu, kami itu punya, cuman sedikit. Itu yang harus kita pahami. Artinya ini kan perbedaan yang sangat signifikan Bu. Tapi bagaimana kemudian kita meramunya? Bagaimana? Yaitu tadi dengan sabar, dengan perkara-perkara ketika mendapatkan perkara yang memang itu adalah membuat kita merasa tidak nyaman berada dengan pasangan kita. Tapi pahami, sabarnya kita ketika menghadapi pasangan kita, buahnya akan kita dapatkan ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Sama-sama mudah memaafkan, baik itu suami maupun istri, mudah memaafkan. Jangan sampai kemudian keluar ucapan, saya yang paling banyak berkorban. Paham Ibu, ini adalah salah satu magnet, salah satu apa ya namanya, mantranya setan yang menunjukkan ketika seorang tidak mau disalahkan. Saya yang paling banyak berkorban, dari pagi sudah ngepel, sudah masak, sudah cuci piring, kemudian nyuci baju, apalagi Bu, nyapu. Seolah-olah kita yang paling banyak berkorban. Suaminya kemudian bilang, saya yang lebih capek, saya yang paling banyak bekerja, saya yang Bu, kalau lihat, Masya Allah Bu, saya pernah lihat pekerjaan seorang suami ketika mereka bekerja. Yang dipertaruhkan itu bukan lagi waktu, nyawa. Ibu-ibu pernah lihat orang yang kerja di pasang sutet Bu? Itu apa sutet itu ya? Menara listrik itu yang tinggi-tinggi. Masya Allah, kayaknya perempuan nggak ada yang berani. Tapi laki-laki resikonya itu kalau jatuh ya udah pindah alam. Kalau jatuh, kemudian supir ya, mohon maaf, berat sekali. Saya pun kalau disuruh jangan jadi supir lah, saya ikut mobil itu ikut ngenekan, capeknya luar biasa. Belum lagi keselamatan, belum lagi bahaya di jalan seperti apa. Artinya kalau kita mau kemudian mengatakan saya yang paling banyak berkorban, sama itu adalah mantra setan yang setan gembos-gemboskan, sehingga kita sulit untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tahu khanas itu ketika kemudian kita mendapati kita bertengkar dengan pasangan kita, usahakan jangan minta maaf terlebih dahulu, nahan gengsi. Kan suka gitu ya Bu, kalau lagi berseteru dengan pasangan, nggak mau minta maaf terlebih dahulu. Laki-laki perempuan selalu benar, belum bisa. Tapi itulah bisikan-bisikan itulah yang kemudian itu adalah khanas yang memang harus kita lawan, dan gak usah gengsi, mudah memaafkan. Dan siapapun yang kemudian mereka tadi kemudian bisa memaafkan, bisa kemudian mengimbangi suaminya, bisa menjadi qurratu a'yun untuk pasangannya, insya Allah. Ustaz, bagaimana suami saya kok gak ngerti-ngerti? Saya sudah berusaha memaafkan tapi suaminya sayangnya, Ustaz ini masalahnya suami saya susah ngerti. Paham Ibu,
sabar, ujung-ujungnya tetap kesabar. Ada orang yang lebih solehah dari ibu. Ini menjadi kunci. Ada orang yang lebih solehah dari ibu. Siapa? Ibunda Aisyah bin Mujahid. Tapi memiliki suami yang lebih bejat daripada suami ibu. Ada seorang wanita yang lebih soleh dari ibu, tapi memiliki suami yang lebih bejat daripada suami ibu. Kalau kita mau berkaca ataupun kalau kita menjadi seakan-akan kita merasa susah memahami pasangan kita. Pahami ibu. Ada seorang istri yang lebih solehah daripada dari ibu-ibu. Aisyah binti Mujahid. Tapi kemudian dia mendapatkan seorang laki-laki yang lebih durhaka, yang lebih bejat daripada pasangan ibu. Artinya kita itu masih dalam keadaan normal. Ibu bisa bayangkan suami ibu-ibu bangun tidur yang ibu lihat Fir'aun. Selain takutnya, Masya Allah suami saya takut Tuhan. Tapi itulah yang terjadi pada Bunda Aisyah binti Mujahid. Padahal Bunda Aisyah lebih solihah daripada ibu-ibu. Yakinnya Bu, sebagaimana kami laki-laki ada orang yang lebih solih daripada kami, tapi memiliki istri yang lebih bejat daripada istri-istri kami. Siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Maka ini menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita harus tadi mengedepankan kesabaran, mudah memaafkan pada pasangan kita, karena itu perkara yang dapat menjadikan anak-anak kita bisa berbakti kepada kita ketika mereka melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab anak itu susah untuk berbakti kepada orang tuanya, yaitu orang tuanya ini tidak paham komitmen kewajiban sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu. Tidak paham komitmennya, tidak paham kewajibannya. Padahal orang tua itu harus memberikan memori yang indah kepada anak-anaknya. Jangan yang kemudian terpatri di dalam memori anak-anak itu adalah sebuah perseteruan, sebuah kemarahan, kata-kata yang kasar. Naudzubillah. Maka yang terpatri dalam memori anak-anaknya ketika dewasa, ketika mengingat orang tuanya, tukang nyelekan bisa. Maka kita harus menciptakan memori-memori yang indah. Terlebih lagi seorang bapak, ya Bu, seorang ayah. Terlebih lagi seorang ayah. Seorang ayah itu harus lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya untuk menciptakan memori-memori yang indah ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa. Salah satu perkara yang menarik dalam kehidupan yang saya sangat takjub itu adalah kehidupan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah bagaimana bisa membuat seorang anak menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Ini adalah tentunya memiliki kedekatan yang sangat luar biasa antara seorang bapak, seorang ayah dengan anaknya. Dan inilah yang kemudian harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang orang tua, baik itu ayah maupun ibu, itu memberikan memori yang indah kepada anak-anaknya. Apalagi jangan seorang bapak, seorang ayah terlambat nakal, sudah punya anak, masih suka melakukan kemaksiatan. Naudzubillah kalau ada seorang ayah mengajak anaknya bermaksiat bareng-bareng. Naudzubillah. Jangan terlambat nakal. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang berbakti ketika kelak kita menuju masa tua? Maka perkara inilah yang mesti kita pahami dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, seorang anak harus lebih dekat dengan bapaknya. Kemudian yang ketiga adalah cara pendidikan yang salah. Ini sudah kita pahami, sudah sangat kita pahami. Barangkali ibu ketika memasukkan anak-anaknya ke dalam RPTK ini pun
itu ibu-ibu sudah menempatkan, sudah berusaha untuk agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, guna mereka bisa berbakti kelak ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sepuh. Namun pahami ibu, jangan pernah mendidik anak kita orientasinya itu adalah dunia saja, dunia semata. Jangan pernah. Kenapa? Karena nanti anak kita akan melihat kita itu hanya sebuah transaksional semata. Maka jangan pernah kemudian mendidik anak kita hanya dengan orientasinya itu dunia saja. Kamu nanti ya sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, kerjanya di sini, gajinya segini. Maka jangan salahkan anak kita kalau kelak ketika kita sudah melewati usia yang muda ataupun sudah sepuh, sudah tua, anak-anak kita akan menjadi transaksional kepada kita. Misal kita telepon, nah, ya Pak, nanti saya transfer, padahal kita ingin kehadirannya. Apakah itu terjadi zaman sekarang? Terjadi, Bu. Ada satu kisah, seorang ustadz mengatakan ataupun mengisahkan, ustadz ini menjenguk seseorang yang sakit, hendak dioperasi, operasinya dibius total. 1 jam sebelum dia dioperasi, ustadz ini menengok. Ya orang nengok, kemudian dia basa-basi, Pak, anak-anaknya pada kemana? Kemudian orang tua ini nangis ketika ditanya seperti itu. Kenapa? Anak-anaknya mereka adalah, mungkin dari segi dunia mereka adalah orang-orang yang sukses, penghasilannya besar, tapi mereka tidak membersamai orang tuanya yang bahkan hendak dioperasi. Kenapa? Karena tadi orang ini menjawab, Ustaz, mungkin ini karena pendidikan, cara mendidik saya yang salah. Ketika saya menuntut orientasinya adalah dunia. Yang saya tuju ketika saya melihat anak saya sekolah adalah bagaimana anak saya mendapatkan penghasilan yang layak. Maka sekarang saya mendapatkan balasannya. Ketika saya merindukan anak-anak saya tidak butuh harta mereka, saya butuh kehadiran mereka. Namun jawaban mereka, kami sibuk kerja, Pak. Tenang, Bapak nggak usah mikirin biaya pengobatan. Padahal bukan itu yang kami harapkan. Ini menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita sekali-kali saja kemudian orientasi pendidikannya kepada anak kita yang kita ajarkan adalah bagaimana anak kita mendapatkan hasil daripada perkara dunia sebanyak-banyaknya ataupun menjadi orang yang sukses dalam perkara dunia, maka jangan salahkan kalau kemudian anak kita memandang kita secara transaksional, hanya materi saja. Pahami, ini adalah terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tadi disebutkan tidak ada yang bisa membuat anak itu betah bersama orang tua yang sudah sepuh, kalau kecuali karena mereka melihat akhiratnya. Tidak ada pernah seorang anak yang akan betah tinggal bersama orang tuanya, apalagi dalam perkara-perkara dunia. Kalau kita lihat kisah daripada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak yang baktinya itu sangat luar biasa kepada ibunya, yang karena baktinya ini kemudian sampai Rasulullah itu mengatakan, wahai Umar, kalau kamu berjumpa dengan seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni dari Yaman, ibunya yang sudah lumpuh tiba-tiba mengatakan, wahai anakku, aku ingin melakukan ibadah haji. Padahal ibunya sudah sepuh dalam keadaan lumpuh. Kalau ibu kita, kalau orang tua kita ngomong kepada kita seperti itu, mungkin jawaban kita tidak akan sama dengan jawaban Uwais Al-Qarni. Yang pada saat itu pun nggak ada pesawat, ada pesawat. Tapi jawaban Uwais Al-Qarni yang pada saat itu tinggal di Yaman, ketika ibunya ingin naik haji, Uwais Al-Qarni bismillah, ya insya Allah. Kemudian beliau membeli 1 ekor anak sapi,
yang dia latih tiap pagi itu dia angkat anak sapi itu kemudian dia naik bukit sampai berbulan-bulan. Dan ketika tiba waktu haji, sapi itu sudah besar dan Uwais Al-Qarni sudah seterak, Bu. Sudah seterak apa ya? Tenaganya sudah kuat. Ada rai, tapi jangan dibayangkan ada rai ya, Bu. Akhirnya kemudian Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan dibayangkan menggendongnya, Bu. Bayangkan coba, perjalanannya kurang lebih sebulan berjalan kaki. Bagaimana MCK-nya? Bagaimana kesabaran Uwais Al-Qarni seperti itu? Apa yang membuat Uwais Al-Qarni ini sehingga bisa akhirnya kemudian menuruti keinginannya yang bahkan kalau itu ditujukan pada kita akan mengatakan, Bu, ibu itu sudah sepuh, udah ada udzur kok, Bu, nggak usah lah berangkat ibadah haji. Tapi tidak bagi Uwais Al-Qarni. Ini apa? Ini adalah buah daripada bagaimana seseorang anak ketika berbakti kepada orang tuanya. Perjalanan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah itu kurang lebih sekitar 1119 km. Kalau ada yang mengibaratkan itu dari Jakarta ke Kudus, balik lagi ke Jakarta, itu bayang lewati Cina, jauh artinya jauh. Tapi itulah kemudian kita dapatkan ketika seorang anak telah berbakti kepada orang tuanya, tujuannya pasti itu adalah yang dilihat adalah akhirat, bukan dunianya. Dan itulah yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, pendidikan anak-anak kita yang harus kita sadarkan di dalam diri kita, bahwasannya ketika kita mendidik anak-anak kita, orientasinya itu adalah bukan semata-mata karena dunia saja. Bukan berarti nggak boleh kita mengajarkan dunia kepada anak kita, boleh, bahkan harus. Tapi jangan sampai pendidikan akhirat yang kita terlantarkan di dalam pendidikan anak-anak kita, yang itu akan menjadi bumerang di dalam kehidupan rumah kita. Hadirin, ibu-ibu yang semoga berkata Allah Subhanahu. 5 menit lagi, Masya Allah. Oke, 5 menit lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Perkara poin selanjutnya dari perkara yang dapat atau susahnya menjadikan seorang anak berbakti, yaitu lingkungan yang kurang baik. Ini pun harus kita perhatikan, lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang tidak baik. Su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang buruk itu menular. Barangkali di dalam rumah kita, di rumah kita ajarkan kepada kita ajarkan kepada anak-anak kita itu perkara-perkara yang baik, bahasa-bahasa yang baik, kemudian tata cara dan segala perkara dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di luar sana, ketika anak kita keluar, ketika anak kita bergaul, ternyata dengan anak yang salah, dengan orang yang salah, yang itu kemudian mengajarkan bagaimana bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah itu pun menjadi sebuah perkara yang menjadikan anak kita mungkin bisa jadi susah untuk berbakti kepada kita. Maka kita harus tempatkan, kita harus lihat bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana tempatnya anak-anak kita. Kalau tempatnya itu adalah tempat yang baik, maka itulah tempat yang memang harus kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau ternyata ada tempat yang buruk, maka kita harus pisahkan, kita harus ingatkan, dan kita harus eliminasi di dalam kehidupan anak-anak kita. Guna apa? Guna menjaga agar anak-anak kita tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang buruk. Apalagi kemudian kalau lingkungannya sudah tidak ada kebaikan sekecil apapun. Dalam kehidupannya sudah tidak ada lagi perkara-perkara kebaikan, maka perkara ini pasti akan menjadi satu perkara yang bisa memelencengkan daripada kehidupan anak-anak kita, anak yang kita miliki. Dan ini adalah musibah di dalam kehidupan kita. Maka kita harus selektif di dalam bagaimana kita memilih tempat untuk anak-anak kita. Pilihkan tempat terbaik untuk anak-anak kita.
guna menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Kemudian yang terakhir adalah pahami. Poin yang terakhir adalah pahami bahwasannya ujian yang Allah kirimkan itu adalah ketika kita mendapatkan anak itu susah berbakti pada kita, itu merupakan ujian yang Allah kirimkan untuk meringankan dosa kita. Kalaupun kemudian usaha-usaha sebelumnya ataupun usaha-usaha poin-poin yang telah saya sampaikan itu sudah kita lewati, namun ternyata Masya Allah, ternyata anak kita susah, anak kita enggan untuk berbakti, anak kita jauh dari kata-kata, dari harapan yang kita inginkan, maka paham, bisa jadi itu adalah merupakan ujian yang Allah kirimkan untuk meringankan dosa-dosa kita ketika kita bersabar. Apa dalilnya? Dalilnya kita cukup melihat dengan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kurang apa Nabi Nuh alaihi salam di dalam perkara kesalahan. Tapi qadarullah, Nabi Nuh alaihi salam, orang sesoleh Nabi Nuh alaihi salam ternyata memiliki anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Artinya kita yang jauh tidak lebih soleh daripada Nabi Nuh alaihi salam pasti lebih pantas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Tapi itu pun bagaimana kita berusaha agar kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kalaupun tidak mampu Allah takdirkan dengan perkara-perkara yang lain, pahami itu merupakan cara Allah untuk meringankan dosa-dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hadirin ibu-ibu yang semoga dalam Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tentu itu datangnya dari kebodohan diri saya dan dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi